Selamat datang lagi di diskusi mendalam kita. Kali ini kita pegang kutipan dari buku Key Management Ratios Mastered oleh Sharon Walsh. Misi kita nih, coba bongkar bareng-bareng bahasa bisnis, yaitu keuangan lewat rasio-rasio kunci. Fokusnya ke gimana kinerja itu diukur, terus didorong. Kita coba sajikan intinya buat Anda, secara cepat dan jelas lah ya. Sumber Anda ini kan bilang keuangan itu ya bahasa umum bisnis, rasio jadi kuncinya. Tapi kadang istilahnya banyak banget, bikin pusing juga ya. Nah, mari kita mulai aja dari papan skor keuangannya. Ada 3 laporan inti kan? Neraca, terus laporan laba rugi, sama laporan arus kas. Gampangnya, neraca itu kayak foto keuangan sesaat, gitu ya. Kalau laba rugi sama arus kas itu lebih kayak film, cerita kinerja selama periode waktu. Betul. Neraca itu simpelnya gini, apa sih yang perusahaan punya asetnya, terus duit buat beli aset itu datangnya dari mana? Bisa dari utang ke pihak luar, itu kewajiban, atau dari modal si pemilik sendiri, ekuitas. Dan ini semua di satu titik waktu. Penting juga buat bedain mana aset yang buat jangka panjang, kayak gedung, mesin gitu, aset tetap, mana yang jangka pendek, kayak kas, stok, tagihan, aset lancar. Sama juga buat utang, ada utang jangka pendek, kewajiban lancar, ada pinjaman jangka panjang. Nah yang menarik lagi, neraca itu bisa dilihat dari dua sisi sebenarnya. Sisi penggunaan dana, duitnya dipakai buat apa? Ya buat beli aset. Satu lagi sisi sumber dana. Duitnya dari mana? Ya dari pinjaman atau modal tadi. Dan ini penting banget. Kedua sisi ini, penggunaan dan sumber, nilainya harus selalu sama. Harus balance. Ini dasar banget. Oke, paham soal neraca. Sekarang laporan laba rugi. Ini berarti soal untung atau rugi ya? Iya, bener. Ini ngukur kinerja profitabilitas selama satu periode. Gampangnya, semua pendapatan dikurangi semua biaya. Nanti ada beberapa tingkatan laba sih, tapi yang sering jadi fokus itu biasanya EBIT, laba sebelum bunga dan pajak. Kenapa? Karena ini nunjukin profit dari bisnis intinya aja, sebelum mikirin biaya bunga pinjaman dan pajak ke pemerintah. Oke, jadi profit murni dari operasinya gitu ya? Terus ada EAT juga kan, laba setelah pajak. Nah, betul. EAT itu laba bersihnya, setelah dikurangi bunga dan pajak. Ini yang jadi haknya para pemilik atau pemegang saham. Sip. Satu lagi, laporan arus kas. Ini katanya penting banget. Penting banget, ini ngelacak pergerakan duit kas beneran. Kapan kas masuk, kapan kas keluar. Ini krusial buat likuiditas. Gampangnya, kemampuan perusahaan buat bayar tagihan-tagihannya pas jatuh tempo. Kan percuma, misalnya di laporan laba rugi untungnya gede, tapi ternyata itu masih dalam bentuk tagihan ke customer yang belum dibayar. Kasnya nggak ada buat bayar gaji atau supplier. Wah, iya juga ya. Jadi nggak cukup lihat laba aja, harus lihat kasnya juga. Betul. Makanya ketiga laporan ini, neraca, laba rugi, arus kas, itu saling nyambung, kayak puzzle. Kalau digabung, baru kelihatan gambaran finansial perusahaan secara utuh. Oke, mantap penjelasannya. Nah, kita udah paham nih papan skornya. Terus, gimana cara kita menilai permainannya? Siapa yang mainnya bagus? Disinilah rasio kunci dari sumber Anda tadi masuk ya. Pengembalian atas total aset atau ROAT. Rumusnya, EBIT dibagi total aset. Kenapa sih ini penting buat Anda sebagai pendengar? Rota ini nunjukin seberapa jago, seberapa efektif perusahaan itu pakai semua aset yang dia punya, gedung, mesin, kas, stok, semuanya buat menghasilkan laba operasional EBIT tadi. Makin tinggi rota secara umum ya, makin efisien perusahaannya pakai aset. Tapi, yang lebih menarik lagi dari sumber Anda ini, rota itu sendiri bisa dipecah lagi. Jadi, kita bisa lihat mesin di baliknya. Ada 2 mesin pendorong utama rota. Pertama, margin laba atas penjualan. Rumusnya, EBIT dibagi penjualan. Ini ngukur untung dari tiap rupiah penjualan. Kedua, perputaran total aset. Rumusnya, penjualan dibagi total aset. Ini ngukur seberapa cepat aset perusahaan berputar untuk menghasilkan penjualan. Jadi, rumusnya jadi gini. Rota sama dengan margin dikali perputaran. Nah, memahami hubungan tarik ulur antara margin dan perputaran ini inti dari banyak strategi bisnis. Wah, ini jadi menarik banget. Kayak contoh supermarket yang Anda sebut tadi ya. Mungkin margin untung per barangnya tipis banget. Tapi karena barangnya laku keras, cepet banget keluar masuk gudang, jadi perputaran asetnya tinggi sekali.
Persis. Sebaliknya, mungkin toko perhiasan mewah. Jual satu kalung aja marginnya bisa tebel banget. Tapi kan nggak setiap hari laku. Jadi perputaran asetnya lambat. Betul sekali. Dua model bisnis yang beda banget, tapi dua-duanya bisa aja punya ROI yang sama bagusnya. Cuma cara mencapainya beda. Satu lewat volume tinggi, satu lewat harga tinggi. Iya. Makanya manajer itu fokus banget ke dua mesin ini, margin dan perputaran. Kalau mau naikin ROTA, gimana caranya? Bisa coba naikin margin. Caranya, mungkin tekan biaya produksi atau operasional. Atau kalau bisa, ya naikin harga jual. Atau bisa juga fokus ke perputaran aset. Gimana caranya? Mungkin kelola stok barang lebih efisien, biar nggak numpuk lamaan. Atau percepat penagihan piutang dari pelanggan, biar duitnya cepat balik jadi kas. Oke, jadi banyak cara ya. Mengerti, ini bantu banget ya kalau kita baca berita, misalnya ada perusahaan bilang kinerjanya naik. Kita bisa coba tebak, naiknya dari margin atau perputaran ya. Tepat. Atau kalau Anda lagi analisis mau investasi di saham mana, ini bisa jadi salah satu pertimbangan penting. Lalu, semua ini, ROTA, margin, perputaran, apa hubungannya sama nilai perusahaan di mata investor? Umumnya sih kinerja operasional yang bagus, kayak ROTA yang tinggi dan stabil, itu cenderung bikin investor suka. Nilai perusahaannya bisa naik. Ada juga rasio lain yang terkait erat namanya ROE, Return on Equity, pengembalian atas ekuitas. Rumusnya apa tuh? Rumusnya laba setelah pajak, EAT dibagi modal pemilik atau ekuitas. Kalau ROTA tadi kan ngukur efisiensi pakai semua aset, nah ROE ini lebih fokus ke hasil akhir buat pemilik modal atau pemegang saham aja. Seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari modal yang mereka tanamkan. Oh gitu bedanya. Iya. Dan kinerja internal kayak ROE ini sering banget jadi pendorong utama valuasi perusahaan di pasar saham. Kadang kelihatan dari rasio kayak market to book ratio, perbandingan harga pasar saham dengan nilai buku per sahamnya. Kalau ROE-nya bagus terus, pasar biasanya ngasih premi ke harga sahamnya. Oke, jadi ringkasnya nih, kita udah coba kupas 3 laporan keuangan inti. Terus lihat rasio penting kayak ROE dan ROI. Dan yang paling penting mungkin, paham soal dua mesin pendorong kinerja, margin dan perputaran. Semoga setelah ngobrol ini, istilah-istilah keuangan tadi jadi sedikit lebih bersahabat ya buat Anda. Nah, sebagai penutup mungkin ya, ini ada pertanyaan buat Anda renungkan sendiri nanti. Coba deh pikirin satu aja perusahaan yang Anda kenal baik. Kira-kira model bisnisnya itu lebih ngejar margin tebal, tapi barangnya mungkin lakunya agak lama, perputaran rendah. Atau sebaliknya, marginnya tipis-tipis aja, tapi jualannya cepat banget, perputaran tinggi. Terus coba pikirin lagi, gimana pilihan model bisnis itu kira-kira pengaruh ke strategi mereka sehari-hari. Dan apa ya, mungkin risiko bisnisnya, terutama soal kebutuhan duit kas buat modal kerja sehari-hari. Menarik kan buat dipikirin?